Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sedunia ke-60 tahun liturgi A dengan tema penderitaan dan kemuliaan memang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan para pengikut Tuhan Yesus. Ia sendiri mencapai kemuliaan setelah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa, termasuk salib dan kematian. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita menantikan kedatangan Roh Kudus dengan hati penuh harapan. Hari ini, gereja juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia ke-60. Mari kita bersyukur atas karunia komunikasi yang membantu kita untuk saling menguatkan dalam iman dan mewartakan kabar sukacita. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, KUR dari lingkungan Santo Petrus I, tata laksana dari lingkungan Yohanes Pemandi. Dengan sukacita Paskah, kita diutus untuk menjadi saksi, untuk mewartakan harapan dan kasih-Nya dengan lemah lembut dan hormat, melalui perilaku, kata-kata maupun media komunikasi kita. Dengan penuh syukur dan rendah hati, marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Di umat diundang berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini dimohon oleh Ibu Maria Rohani untuk memohon berkat Tuhan dan penyertaan Bunda Maria bagi keselamatan dan kesehatan Ita Chung yang ada di Taiwan. Kita juga berdoa bersama istri, anak, menantu, cucu, dan cicit untuk mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang 78 hari lalu dipanggil Tuhan.
Mari kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur dan harapan kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bertepatan dengan Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita juga sekaligus memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60. Bapak Suci Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk merenungkan bersama tema menjaga suara dan wajah manusia. Pada kesempatan ini kita diajak merenungkan bahwa di tengah dunia yang semakin penuh dengan suara, dengan informasi dan percakapan yang tidak pernah berhenti, kita diajak untuk merenungkan kembali makna komunikasi yang sejati, yakni komunikasi yang lahir dari kasih, kebenaran, dan relasi dengan Allah maupun dengan sesama. Dan dalam Injil hari ini Yesus berdoa bagi para muridnya supaya mereka semua bersatu. Doa itu juga tertuju kepada kita semua, agar melalui kata-kata, sikap, dan cara hidup kita, orang lain pun dapat merasakan damai dan kasih Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan hati yang terbuka, sembari kita memohon agar Roh Kudus memurnikan cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, dan juga tentu saja cara kita untuk berelasi satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati kita dengan menyesali dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, Yesus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti yang telah dijanjikannya. Sebab Ialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus.
Dengan senang hati, mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia,
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Saudara-saudari, sudah ada berapa story WA yang dilihat hari ini? Sudah ada berapa WA yang dibaca pagi ini? Sudah banyak? Sudah ada yang membuat story WA? Belum, habis ini buat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Kita juga bisa melihat informasi atau keberadaan seseorang atau situasi hidup seseorang itu
dengan segera. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa semakin mudah komunikasi, semakin mudah kemajuan teknologi, justru yang mengherankan adalah bahwa orang semakin banyak yang merasa kesepian. Seolah-olah tidak punya teman, seolah-olah tidak punya tempat untuk meluapkan lagi berbicara dari hati ke hati dengan orang lain. Ada sesuatu yang hilang di sana. Demikian juga kita saat ini begitu mudah untuk berbicara, begitu mudah untuk berkomentar, juga membagikan sesuatu. Tetapi yang mengherankan adalah bahwa kita juga di sisi lain semakin sulit untuk sungguh-sungguh bisa mendengarkan. Ini sesuatu yang kontras. Alat-alat komunikasi semakin canggih, alat-alat komunikasi yang mestinya semakin mempererat yang dekat dan juga mendekatkan yang jauh supaya semakin dekat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Seringkali alat komunikasi ada mendekatkan yang jauh, tetapi yang dekat malah justru semakin merasa jauh. Ini yang kita lihat. Ada sesuatu yang hilang di sana, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Nah, dalam situasi inilah saya kira pesan Paus pada hari komunikasi sosial sedunia ke-60 tahun ini terasa sangat penting. Paus Leo ke-14 tadi saya sampaikan mengajak kita untuk merenungkan tema menjaga suara dan wajah manusia. Beliau menegaskan kepada kita bahwa wajah dan suara manusia adalah sesuatu yang suci. Wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Maka keduanya juga menunjukkan jati diri yang unik dan tidak tergantikan oleh apapun, termasuk juga oleh alat-alat komunikasi, serta menjadi dasar dari inti setiap perjumpaan antar manusia. Oleh karena itu Paus mau menegaskan kepada kita bahwa upaya kita untuk menjaga wajah dan suara manusia berarti juga kita mau menjaga martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itu perjumpaan-perjumpaan pribadi secara langsung itu semestinya juga tidak pernah bisa tergantikan. Oke, mungkin karena adanya kendala jarak, karena pekerjaan dan seterusnya, mungkin orang tidak bisa langsung berjumpa. Tetapi kita juga tetap merindukan suasana-suasana perjumpaan secara langsung di dalam kehidupan kita, untuk menatap wajah, untuk mendengarkan secara langsung suara dari orang lain, orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Maka dari itu dalam hal ini Paus mengingatkan kepada kita bahwa teknologi jangan sampai membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir, merasakan dan berelasi secara sungguh-sungguh. Teknologi jangan sampai membuat orang kehilangan kesempatan untuk saling berjumpa dan menyapa. Demikian juga teknologi jangan sampai membuat komunikasi kita menjadi semakin dangkal. Maka tadi saya mengatakan teknologi semestinya memang semakin harus menjadi alat untuk mendekatkan yang jauh tanpa mengabaikan yang ada di dekatnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang dekat malah justru semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Contohnya apa? Di rumah barangkali, di komunitas. Seringkali kita malah justru lebih asik berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di tempat yang jauh. Sementara itu orang-orang yang ada di samping kanan kita di rumah malah justru semakin terasa asing. Kita lebih asik dengan alat komunikasi kita
berkomunikasi dengan mereka yang berada di tempat yang jauh. Maka ini menjadi PR bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita mau menghadirkan sesama kita tanpa terganggu oleh alat-alat komunikasi di dalam hidup kita. Bacaan-bacaan Injil bacaan-bacaan hari ini juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya perjumpaan dan memperdalam kembali komunikasi di dalam hidup. Dalam Injil hari ini kita diberi contoh yang istimewa bagaimana komunikasi Yesus dengan Bapanya di surga, memperlihatkan sebuah cara berkomunikasi yang sejati. Melalui doa Yesus berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Maka yang menarik adalah bagaimana di saat-saat terakhir hidupnya Yesus memperlihatkan kepada kita sebuah kedalaman relasi dengan Bapa. Kalau kita tadi mendengarkan bagaimana setiap kata-kata yang terucap dari Yesus sendiri, ini menunjukkan sebuah kedalaman relasi kejujuran yang personal terhadap antara seorang anak dengan seorang bapa. Yesus berbicara dari hati kepada Bapa dan juga mendoakan murid-muridnya. Saudara-saudari, dari doa Yesus ini kita bisa melihat bagaimana kedalaman relasi antara Yesus dengan Bapa, juga antara Yesus dengan para muridnya. Artinya apa? Bahwa Injil menunjukkan kepada kita bagaimana komunikasi sejati itu sendiri bukan pertama-tama soal banyak bicara, tetapi soal kedalaman relasi. Maka mari kita juga melihat kembali dalam hidup kita bagaimana relasi saya dengan orang lain yang ada di sekitar saya, bagaimana relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, demikian juga sebaliknya. Kedekatan relasi, kedekatan personal itu yang menjadi kunci utama. Apakah dengan orang tua bagi anak-anak kita lebih mudah berbicara apa saja atau ada ketakutan-ketakutan tertentu? Apakah dengan suami atau sebaliknya dengan istri lebih mudah mengungkapkan berbagai macam keluhan, berbagai macam hal apapun tanpa sekat, tanpa rahasia atau tidak? Kedekatan relasi bisa diukur dari cara kita berkomunikasi. Ini poin pertama yang mau kita renungkan untuk melihat kembali bagaimana kita memiliki kedekatan itu dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita diundang juga untuk merenungkan tentang bagaimana kedalaman relasi itu terjadi melalui perjumpaan dan kebersamaan. Dalam bacaan pertama kita melihat hal itu. Bagaimana setelah Yesus naik ke surga, para rasul bersama Maria tidak berjalan sendiri-sendiri. Dikatakan bahwa mereka berkumpul, mereka berdoa, dan sehati sejiwa menantikan Roh Kudus. Dalam kebersamaan itulah gereja lahir. Maka dari itu saudara-saudari, di sini kita melihat bagaimana komunikasi yang benar dan mendalam akan selalu melahirkan persekutuan, bukan perpecahan. Komunikasi yang dipenuhi Roh Kudus akan membuat orang semakin dekat satu sama lain, bukan saling menyerang atau bahkan mungkin saling menjatuhkan. Maka ini juga bahan permenungan bagi kita untuk melihat bagaimana saya dengan orang-orang di sekitar saya itu juga memiliki kedekatan yang erat. Bagaimana kita juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga semakin melahirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan, berbagai macam debat, berbagai macam informasi palsu, ujaran kebencian, saling menyerang di media sosial itu dengan mudah kita dapatkan. Orang begitu cepat bereaksi
tetapi menjadi lamban untuk memahami. Orang menjadi cepat menghakimi, tetapi sulit untuk mendengarkan. Maka sebagai murid-murid Kristus, kita semua saat ini semakin dipanggil untuk tidak larut dalam situasi yang sama. Kita diundang supaya kita menghadirkan sesuatu yang berbeda, supaya kata-kata kita menjadi harapan, bukan menimbulkan luka, supaya media sosial kita harus membawa terang dan kebenaran, bukan racun dan pemecah belah persekutuan, supaya juga kehadiran kita harus membuat orang merasa dihargai, bukan merasa direndahkan. Inilah PR utama bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagaimana pesan Paus Leo ke-14, mari kita juga menjaga wajah dan suara kita untuk tetap menjadi manusiawi. Bukan wajah yang penuh dengan kemarahan, bukan suara yang melukai, bukan pula suara yang membawa perpecahan, tetapi mari kita bawa dalam hidup kita wajah yang memancarkan kasih dan suara yang membawa pengharapan. Wajah dan suara yang memancarkan dan menghadirkan kasih Kristus sendiri. Maka di tengah dunia yang semakin bising dan penuh manipulasi, perpecah belahan, semoga kita juga tetap menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu mendengarkan dengan hati, berbicara dengan kebenaran, membangun persekutuan. Sebab ketika komunikasi kita dipenuhi dengan kasih Kristus, di situ pula manusia sungguh menemukan kembali wajahnya sebagai gambar Allah. Selamat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Semoga kehadiran kita pun juga semakin menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati niat-niat baik kita semua. Amin. Saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa, doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, Turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkan hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengetahuan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih
atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Amin. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus bersabda, "Aku ini yang pertama dan terakhir." Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa melalui perantaraan Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama Ibu Maria Rohani kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi saudara kami Ita Chung yang berada di Taiwan. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat, keselamatan, kesehatan baginya, juga kelancaran dalam setiap usahanya, sehingga ia pun juga boleh menjadi berkat bagi keluarga. Juga terimalah saudara kami ke dalam belas kasih-Mu, Bapak Matius Alianto yang 78 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga Kau anugerahi kebahagiaan kekal bersama-Mu dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan Roh Yesus sendiri, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan di dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Bapak Matius Alianto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Aku mohon ya Bapa supaya mereka ini menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Perayaan Ekaristi dalam minggu ini. Setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan sampai dengan Hari Raya Pentakosta, semua umat diundang untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan doa novena Roh Kudus yang diadakan pada tanggal 15 sampai 23 Mei pukul 17.30 di gereja. Misa harian pagi ditiadakan. Giat OMK Sanfrades menyongsong penyelenggaraan Kapal Yacht Day 2026 di bulan Juli. Rekan-rekan OMK akan dibekali dengan katekese sesuai dengan tema yang akan diangkat dalam pertemuan KYD. Untuk itu, diundang kehadiran semua rekan-rekan OMK Sanfrades dalam katekese KYD pada hari Minggu pada tanggal 23 Mei pukul 19.30 sampai 21.00 di ruang Balai Paroki. Katekese akan diberikan oleh Bapak Poniman dengan tema Ekologi PIC Cika.
semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Saudara-saudari, kita mengingatkan kembali bahwa sudah 2 minggu yang lalu kita memulai jadwal perayaan Ekaristi yang baru, maka ini juga akan kita teruskan setiap hari Minggu sore jam 17 kita melanjutkan perayaan Ekaristi, maka kita mendapatkan kesempatan untuk memilih, silahkan juga untuk memilih sesuai dengan waktu yang cocok. Sabtu sore jam 6, Minggu pagi jam 8 seperti ini, Minggu sore jam 17 atau jam 5 sore. Terima kasih atas partisipasi dalam Ekaristi ini, khususnya bagi para petugas liturgi, bagi para misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, juga kor dari lingkungan Santo Petrus I, dirijen dan organisnya, Feni dan Coki, terima kasih. Terima kasih juga bagi tim multimedia dan juga tim dekorasi yang telah terus-menerus membantu kita, juga tata laksana dari lingkungan Yohanes Pemandi. Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya.